Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang tema relasi. Saya yakin para sahabat mempunyai relasi yang dekat dengan pribadi-pribadi yang tertentu, yang terpilih. Lalu akhirnya kita mengatakan pribadi-pribadi itu menjadi sahabat-sahabat kita. Hanya saja tak bisa dihindari kadang-kadang dalam berelasi itu ada saja persoalan yang muncul, sehingga kemudian relasi kita itu menjadi terputus. Bahkan relasi kita itu menjadi retak. Tidak bisa disambungkan lagi. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya menuliskan satu refleksi sederhana berkaitan dengan relasi. Demikian, oke? Saya bacakan saja tulisan yang saya buat berkaitan dengan relasi. Yang pertama, relasi menjadi jauh hanya karena bisikan-bisikan maut yang tidak bertanggung jawab. Jadi banyak sekali kisah terjadi, relasi itu menjadi hancur, menjadi retak karena disebabkan oleh bisikan-bisikan maut yang tidak bertanggung jawab, akhirnya termakan oleh isu dari bisikan-bisikan maut itu. Kemudian yang kedua, relasi menjadi jauh hanya karena dikecewakan tidak terwujudnya pengharapan yang telah dirindukan. Itu juga bisa terjadi. Harapannya begitu tinggi pada seseorang, tapi kemudian karena persahabatannya itu tidak tulus, maka yang terjadi adalah itu tadi, meninggalkan begitu saja karena merasa tidak untung, tetapi buntung. Itu juga bisa terjadi. Lalu berikutnya saya tuliskan demikian. Relasi menjadi jauh karena sudah membangun batas-batas yang tidak bisa dilewati. Bayangkan, kalau misalnya dalam persahabatan kita sudah punya batas, membuat blok, bahkan bloknya itu rumit untuk dilewati dan tidak mudah untuk dilewati, maka yang terjadi adalah ya sudah, relasi kemudian menjadi jauh ya karena ada batas-batas yang telah dibuat. Kemudian relasi menjadi jauh karena memang tidak ada kasih sama sekali. Kita bisa bayangkan kalau kita berelasi tanpa ada kasih, ya nggak mungkin lah bisa terjalin dengan baik. Yang namanya relasi itu harus ada resepnya itu, yang namanya kasih. Kalau misalnya tidak ada kasih, ya gimana kita bisa merasakan kehangatan dalam berelasi itu. Kemudian yang berikutnya ini, relasi menjadi jauh karena diganggu oleh sikap curiga. Oh, ini sering terjadi, bukan? Relasi-relasi kita menjadi jauh karena sikap ini, curiga. Waduh, ini memang berbahaya. Kalau kita mencurigai segala sesuatu menjadi berbahaya, apalagi dalam berelasi. Kalau itu ada sikap curiga, ya sudah. Relasi bukannya menjadi semakin dekat, akan menjadi semakin jauh. Lalu berikutnya,
relasi menjadi menjauh karena takut kehilangan muka. Dalam hal ini kita tidak bisa berelasi apa adanya, ada gengsi, kemudian ada sesuatu yang disembunyikan, kemudian tidak mau merasa dipermalukan. Nah, seperti itu, jadi bisa macam-macam yang muncul. Ya, kita takut kehilangan muka. Ya, kadang-kadang karena kita sudah punya kelompok dalam tanda kutip elit atau sosialita kita elit, lalu kemudian dalam berelasi pun wow, harus pilih-pilih. Dan itu sangat menurut saya ya berbahaya. Begitu. Lalu kemudian di sini saya tuliskan relasi menjadi jauh karena memang ada rasa tidak suka. Itu kalau sudah like, dislike, aduh, adanya itu adalah perpecahan, konflik. Apalagi kalau sudah mulai muncul dari like, dislike-nya itu udah muncul rasa benci. Waduh, nggak bisa lagi. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu sudah baik, super baik, amat baik, ada saja yang tidak suka. Karena apa? Karena bencinya itu sudah permanen. Nah, kemudian dari sini akhirnya saya bertanya, relasi. Apa itu relasi? Dan saya tuliskan di sini, relasi adalah satu kata yang punya banyak cerita, banyak kisah, dan banyak warna. Saya kira semua setuju itu ya. Yang namanya relasi itu memang dibaliknya itu ada banyak cerita. Kenapa sih saya dekat dengan si A, si B, si C? Kenapa sih kemudian saya menjauh dengan si D, si E, dan si F? Kenapa sih kok saya tidak bisa dipisahkan dengan si I, si J, si K, dan seterusnya? Karena itu tadi, relasi dibaliknya itu ada banyak cerita, ada banyak kisah. Bisa jadi kisah tolong-menolong, kisah ketika sahabat-sahabat kita itu punya perhatian yang luar biasa, punya simpati, punya empati yang luar biasa. Sahabat-sahabat kita itu mendukung ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita masih berjuang. Jadi ada banyak sekali kisah dan juga ada banyak warna. Kita menangis, tertawa, gembira, sedih. Luar biasa. Ada banyak cerita, ya. Banyak kisah, banyak warna di balik relasi itu. Sehingga di sini kemudian saya memberikan kesimpulan demikian. Biarlah ini terus terjadi ya, selama kita masih hidup sebagai manusia raga. Saya menyebut manusia raga artinya memang ya kita manusia, kita bukan malaikat, kita bukan orang yang kudus, bukan orang yang suci, ya manusia raga yang mempunyai banyak pengalaman yang seperti saya sebutkan di atas. Dan memang sebagai manusia raga, kita sadar betul banyak keterbatasan, banyak kelemahan, dan banyak kerapuhan. Dengan tentunya cerita-cerita sebagai manusia tadi. Aduh, memang kita itu sebagai manusia itu ya di satu sisi sangat istimewa, unik. Tapi di sisi lain kadang-kadang juga merepotkan. Kadang-kadang kita aja dibuat repot oleh diri kita sendiri. Belum lagi kita dibuat repot oleh banyak orang. Tapi inti dari semuanya, dari apa yang saya sampaikan ini, meskipun tadi pada bagian awal saya selalu menyebut relasi jauh, relasi menjauh, dan lain sebagainya, tetap saya akan mengajak kepada para sahabat semua yang sudah punya relasi yang baik dengan pribadi-pribadi yang baik. Mari kita terus
bersahabat, dan kita jaga persahabatan kita dengan baik. Kita saling mendukung, kita saling menolong, kita memberikan support satu sama lain, memberikan energi yang positif, memberikan aura yang positif, sehingga manusia raga kita yang berjumpa dengan manusia raga yang lain, meskipun kita banyak kelemahan dan keterbatasan, ternyata kita bisa membangun satu relasi yang kuat. Mengapa? Karena saya dan kamu sama-sama dicintai oleh Tuhan, dan kita diciptakan secitra dan segambar dengan Tuhan. Begitu saja, saya agak panjang ini, tapi semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Begitu saja. You are the best. Bye-bye.